Anggota Dewan Pertimbangan Demokrat Santoso menyebut belum ada tawaran khusus agar Demokrat bergabung ke Kabinet Indonesia Maju. Hal ini merespon pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Senin lalu. Santoso tak ingin berandai-andai jika Demokrat ditawari masuk Kabinet Menteri Jokowi karena belum ada pembicaraan tersebut. Namun menurut Santoso, pertemuan keduanya dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas jelang pemilu 2024. Menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu di 2024 yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pemilu ini harus diciptakan bahwa ini pesta, bukan hal yang para elit sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu di 2024 yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pemilu ini harus diciptakan bahwa ini pesta, bukan hal yang menakutkan gitu. Nah, inilah yang mungkin saya kira merupakan bagian dari niatan Pak SBY dan Jokowi bertemu dalam rangka menciptakan itu. Supaya rakyat jangan terbelah meskipun punya pilihan, tapi bahwa pesta demokrasi ini harus dilakukan, harus dilewati, tapi juga harus dilaksanakan dengan happy. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor Senin sore. Pertemuan digelar selama 1 jam dan berlangsung tertutup. Apakah pertemuan SBY dan Jokowi membahas peluang bergabungnya Demokrat di pemerintahan melalui reshuffle kabinet? Sore ini kita akan membahasnya dengan Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, tenaga ahli utama KSP Johannes Joko dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nana, sehat Mas Yuda. Ya, saya mau ke Bang Kamhar terlebih dahulu. Bang Kamhar, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Pak SBY Senin sore kemarin di Istana Bogor. Apa kemudian yang dibicarakan dalam pertemuan keduanya? Terima kasih Mbak Nana. Konteksnya sebagaimana sudah disampaikan dijelaskan oleh Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat, Bang Andi Arief, bahwa pertemuan kemarin sore itu antara Pak SBY dalam kapasitas sebagai Presiden RI ke-6 atau Presiden yang pernah menjabat dengan Pak Jokowi sebagai Presiden yang sedang menjabat. Jadi konteksnya demikian, bukan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. Kami memandang ini sebagai silaturahmi kebangsaan antara Pak SBY dan Pak Jokowi, yang mana tentu silaturahmi ini akan memberikan dampak pada situasi politik yang teduh dan sejuk dalam dinamika politik mendatang khususnya di tahun politik ini. Oke, Bang Kamhar, kalau tadi Anda katakan bahwa Pak SBY diundang bukan sebagai kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tapi sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia yang bertemu dengan Presiden ke-7, di mana kita akan menghadapi kontestasi pesta demokrasi. Apakah dua presiden ini berbicara juga menyinggung soal kontestasi Pilpres 2024? Kami menilai bahwa pertemuan antara tokoh bangsa, antar dua presiden ini tentunya lebih pada pembicaraan tentang politik kebangsaan, politik kenegaraan, bukan politik praktis. Itu yang kami pahami. Jadi tidak membahas soal Pilpres 2024 sama sekali ya Bang Kamhar ya? Kami belum mengupdate informasi lebih detail terkait itu, karena itu kan pertemuan yang sifatnya tertutup antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Namun tentu sebagai tokoh bangsa, sebagai Presiden RI ke-6 yang pernah menjabat sebagai Presiden, dan Pak Jokowi yang saat ini tengah menjabat sebagai Presiden yang sebentar lagi akan menyelenggarakan pemilu untuk akhir masa jabatannya, yang tentu pasca pemilu itu sendiri harus menyiapkan proses transisi kepemimpinan sebagaimana yang sudah pernah dilakukan Pak SBY terdahulu. Komunikasi atau pertemuan antara presiden ini menjadi sangat relevan dan penting untuk menjaga kualitas demokrasi ke depan semakin lebih tinggi derajatnya, dan juga sekaligus persiapkan transisi pemerintahan ke depan yang soft landing, termasuk peralihan kekuasaan dan pemerintahan ke depan. Oke Bang Kamhar, berarti diakui bahwa memang ada pembicaraan tentang bagaimana transisi kepemimpinan ya, transisi menuju ke 2024 melalui kontestasi Pilpres. Ada pembicaraan itu ya, kalau saya tangkap tadi dari pernyataan Anda. Bang Kamhar, selain bicara soal transisi...
pemilu ini menjadi keniscayaan yang dihadapi di depan ya. Tentunya pasca pemilu itu sendiri akan ada peralihan kepemimpinan dan alhamdulillah kita sudah melewati fase itu, tahapan itu. Pak Jokowi pada masa itu sebagai presiden terpilih, Pak SBY sebagai presiden yang sedang menjabat berhasil sukses melakukan transisi peralihan kekuasaan itu dan saat ini tentunya menjadi relevan kalau kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi kembali bertemu untuk tentu rencana peralihan kepemimpinan ke depan. Oke, selain bicara soal transisi kepemimpinan ya Bang Kamhar, kami dengar ada tawaran dari Partai Gerindra dan juga Istana agar Demokrat bisa bergabung ke koalisi pemerintah dan mendapatkan kursi menteri di kabinet saat reshuffle nanti, karena ini isu reshuffle sangat kuat. Ada tawaran itu nggak Bang Kamhar? Ya, kami belum mengupdate informasi terkait itu. Jadi belum ada tawaran itu ya? Kami belum mengupdate. Oke, belum mengupdate berarti belum tentu sampai saat ini Partai Demokrat fokus konsisten dengan platform perjuangan perubahan perbaikan. Kami tengah fokus untuk konsolidasi menuju pileg, sekaligus juga ketika telah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, kita fokus dan berkonsentrasi untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Oke, tahan dulu ya Bang Kamhar, saya mau ke Istana dulu. Mas Joko, kalau tadi Bang Kamhar mengatakan bahwa belum mengupdate apa hasil pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, tapi yang jelas bicara soal transisi kepemimpinan ke depan dan belum mengupdate itu belum tentu tidak ada penawaran soal masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Jadi saya ingin tanya ke Istana bahwa memang isu reshuffle menguat, ada peluang tidak Demokrat masuk ke dalam koalisi pemerintahan dengan dapat kursi menteri, Mas Joko? Ya, terima kasih Mbak Nana. Ya tentu segala kemungkinan, segala hal itu bisa saja terjadi begitu. Tetapi yang harus diingat bahwa yang namanya reshuffle kabinet itu siapa orangnya, kapan waktunya, itu hanya Bapak Presiden yang tahu. Tetapi begini Mbak Nana, konsen kami adalah kita harus apresiasi pertemuan antara Bapak Presiden Jokowi, Presiden ke-7 dan Presiden ke-6 ini di tengah situasi politik yang terus memanas. Artinya apa? Pertemuan ini kan sebenarnya pertemuan antara dua orang pemimpin bangsa gitu, dua tokoh bangsa yang tentu harus mengamankan proses transisi kepemimpinan nasional, harus mengamankan bagaimana bangsa ini, keberlanjutan ini terjadi. Terkait apakah dalam pertemuan itu ada pembicaraan politik, ya yang namanya beliau kan dua-duanya sebagai insan politik, ya pasti ada pembicaraan. Apa isi pembicaraannya ya hanya Bapak Presiden dan Pak SBY yang tahu begitu Mbak sampai hari ini begitu. Apakah ada tawaran reshuffle atau tidak, ya tentu sekali lagi hanya Bapak Presiden yang tahu seperti biasa dari dulu-dulu begitu. Tapi ini yang konteks pentingnya harus kita lihat di situ begitu Mbak, karena bagaimanapun juga tadi yang disampaikan Pak Kamhar itu saya setuju begitu. Pesta demokrasi sebagai agenda konstitusi ini harus kita jaga begitu, dan dalam konteks kita menjaga ini harus kita lewati dengan penuh keriangan karena ada kesempatan momentum yang harus dilalui bangsa ini, dan jangan hanya karena agenda konstitusi kesempatan bangsa ini menjadi hilang. Itu Mbak. Berbagai peluang termasuk bergabungnya Demokrat di kabinet itu juga terbuka kalau menurut Mas Joko. Pertanyaan saya, isu pergantian menteri atau reshuffle kabinet berarti memang sudah kencang dan akan digelar dalam waktu dekat ya Mas Joko ya? Iya, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada hari ini, ada kementerian yang memang sedang ada masalah hukum, ya memang demi optimalisasi itu harus dilakukan. Tetapi yang harus kita lihat begini Mbak, Bapak Presiden itu dalam terkait dengan reshuffle itu melihat komitmen beliau untuk terus menjaga kinerja dari kabinet ini. Karena kalau kabinet ini kan hanya tinggal 1 tahun begitu, tetapi ya segala hal terus diupayakan, gaspol tetap terus dilakukan oleh Bapak Presiden agar pemerintahan ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, termasuk kesempatan-kesempatan di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bangsa ini. Itu Mbak yang harus dilihatnya begitu. Saya mau ke Mas Hanta dulu, nanti baru saya ke Bang Kamhar lagi ya. Bang Kamhar tahan dulu. Mas Hanta, bagaimana kemudian Anda melihat pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi ini? Ini memang sinyal-sinyal merangkul Demokrat untuk masuk ke kabinet, bagaimana Mas? Ya, pertama pertemuan ini kita apresiasi, bagus ya dalam konteks komunikasi antar tokoh politik, antar tokoh bangsa. Itu normatifnya.
Yang kedua, tapi pertemuan ini Nana, bagi sederhananya secara tersurat dan tersirat begini. Kalau ada dua tokoh atau beberapa tokoh politik bertemu, kalau terbuka itu biasanya sifatnya normatif. Tapi kalau dilakukan secara tertutup justru ada hal yang serius yang dibahas oleh tokoh politik itu. Dan ini tertutup ya, selain tiba-tiba dan tertutup. Jadi kalau saya membaca, dua hal yang paling penting ya, yang makna serius itu yang dibahas adalah satu dalam konteks kompetisi elektoral 2024. Saya pikir ya tentu yang tahu adalah Pak SBY dan Pak Jokowi. Tapi saya kira terlalu sulit untuk tidak mengatakan pembahasan tentang 2024 sempat dibahas oleh dua tokoh bangsa ini. Yang kedua dalam konteks jangka pendeknya yaitu soal reshuffle. Nah, yang menarik dari sisi saya membacanya pertemuan Pak Jokowi dan Pak SBY belakangan yang cukup cukup lama tidak bertemu, saya kira dipertemukan oleh dua faktor. Masuk kode politik. Satu faktor Prabowo, yang kedua ada faktor Anies Baswedan. Kenapa faktor Prabowo? Karena Partai Demokrat secara resmi setelah mendukung Prabowo Subianto dan kita tahu Pak Jokowi dalam bacaan kita juga sudah menjadi kedekatan yang cukup intens antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan Pak Jokowi disebut sebagai salah satu kingmaker yang cukup kuat tokoh di balik yang mendukung Pak Prabowo selain tentu Pak Ganjar. Itu satu. Yang kedua faktor Pak Anies Baswedan karena kedua-duanya diametral. Pak Jokowi dan Pak Anies memang itu posisi diametral berjarak secara kompetisi elektoral, ditambah belakangan ada dinamika di internal koalisi perubahan yang kemudian Pak SBY dan Partai Demokrat melompat dari koalisi perubahan, artinya semakin jauh juga jarak dengan Anies. Itulah faktor yang mempercepat atau mendorong untuk bertemunya dua tokoh ini. Itu mungkin urutannya. Tentu yang paling normatif yang bisa saya katakan pertemuan dua tokoh, dan ini positif bagi publik di demokrasi kita. Oke, Mas Hanta, tapi bagaimana Anda melihat peluangnya Demokrat bergabung ke kabinet ini besar apa enggak? Dan dampaknya apa bagi Demokrat jika benar-benar mengambil tawaran posisi menteri ini di kabinet? Ya, pertama dari sisi Pak Jokowi ini kabar baik ya kalau kemudian Demokrat masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi, ini kabar baik karena semakin memperkuat barisan pendukung pemerintah di saat PKB dan Partai Nasdem yang juga bermain tanda petik dua kaki juga sudah berkoalisi mengusung perubahan tapi masih di dalam pemerintahan. Tapi di satu sisi, tapi di sisi yang lain ini saya kira bolanya berada di Partai Demokrat. Potensi Pak Jokowi memberi peluang itu mungkin saja saya hanya menduga ya, bisa keliru, mungkin saja membuka potensi itu, tetapi kalau ditambah dengan prakondisinya sekarang ini ada beberapa nama menteri misalnya dianggap sedang bermasalah dan menjadi beban secara citra presiden, mungkin ini menjadi prakondisi reshuffle kabinet. Satu sisi ada potensi itu. Yang kedua, apakah mungkin ini ditawarkan kepada Demokrat? Sangat mungkin, dan ini bagus buat Pak Jokowi ya. Tinggal berpulang pada Partai Demokrat, nanti akan mempertimbangkan apakah di sisa 1 tahun lebih 1 tahun pemerintahan persis Oktober sampai Oktober 2024, apakah ini diambil oleh Partai Demokrat? Karena Partai Demokrat tentu punya pertimbangan untuk melihat posisi politiknya untuk merespon bagaimana respon publik, terutama konstituennya. Apakah tingkat persetujuannya tinggi? Ini hitungan elektoral, dampak elektoral pasti diperhitungkan oleh Partai Demokrat. Kalau dengan bergabung dengan pemerintah, dengan Pak Jokowi kemudian tidak memberikan dampak secara elektoral justru positif, maka itu saya kira perlu diambil. Tapi kalau misalnya antipasi mungkin tidak diambil. Tapi perlu dipertimbangkan. Poin saya terakhir, Partai Demokrat kan sekarang geser ke tengah. Kalau ada dua spektrum, kiri ada Mas Ganjar, ada Pak Anies, kemudian Pak Prabowo kan spektrum politiknya relatif di tengah, dan itu sudah dekat dengan pemerintah. Partai Demokrat saya kira layak juga untuk mempertimbangkan untuk bergabung pemerintahan. Satu, yang kedua, Mas AHY membutuhkan panggung politik strategis di 1 tahun ke depan ini. Selain tim pemenangan, kalau Mas AHY jadi menteri, saya kira perlu dipertimbangkan bagi AHY yang punya prestasi dan potensi untuk mengambil posisi strategis pemerintahan. Oke, saya mau ke Bang Kamhar. Bang Kamhar, dengan segala tadi analisis yang disampaikan oleh Mas Hanta, ini sebetulnya kabar baik untuk Partai Demokrat, tapi Demokratnya tertarik nggak kalau ditawarin masuk kabinetnya Pak Jokowi di jelang 1 tahun akhir ini? Ini mesti dicermati dan dikaji ya secara cermat dan seksama tentunya, dan ini menjadi domain daripada Majelis Tinggi Partai dan DPP untuk melakukan kajian terhadap ini ya.
untuk sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan. Jadi sampai saat ini sih kita masih fokusnya pada sukses pileg dan pilpres. Kita masih itu yang menjadi agenda utama kita. Apalagi target yang ingin kita capai pada pileg juga terbilang cukup di dalam konteks dibandingkan dengan capaian di 2019 lalu. Artinya Partai Demokrat harus kerja ekstra dengan segenap sumber daya yang dimiliki, baik itu struktur maupun caleg, untuk kerja-kerja memenuhi target politik yang ditetapkan di 2024 nanti. Yang pula dengan pilpres, apalagi Partai Demokrat yang dalam dinamikanya kemudian beralih dari koalisi perubahan ke koalisi Indonesia Maju, tentu harus membutuhkan adjustment dalam berbagai hal, termasuk struktur partai untuk optimalnya melakukan kerja-kerja pemenangan yang ini kita sudah menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju dengan Pak Prabowo sebagai capresnya. Fokus kita di situ. Oke, saya terakhir ya ke Mas Joko ya. Mas Joko, dari istana begitu ya, melihat situasi politik yang menjelang pemilu tinggal beberapa bulan lagi, tapi di sisi lain ada menteri yang terkena kasus hukum. Kita kasih bocoran dong. Berarti kira-kira nanti reshuffle ataupun bongkar pasang menteri ini akan terjadi pada perombakan keseluruhan karena ada beberapa menteri yang maju caleg juga, atau bagaimana nih Mas Joko? Ya tentu Mbak, kalau dari pantauan kami di kantor staf presiden gitu ya Mbak, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kabinet hari ini kan sudah cukup optimal, bahwa ada 1-2 kementerian yang memang akhirnya kemarin bermasalah secara hukum dan perlu dilakukan perubahan-perubahan. Inilah yang menjadi fokus dari Bapak Presiden. Nah kalau terkait dengan waktu, ya sekali lagi Mbak Rifana dan teman-teman juga udah tahu bahwa kalau waktu dan siapa yang akan di-reshuffle itu biasanya hanya menit-menit terakhir Bapak Presiden yang tahu begitu Mbak. Tetapi ini kan menarik Mbak kalau kita lihat apa yang disampaikan Mas Hanta tadi, bahwa situasi hari ini pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY itu menjadi sesuatu sinyal yang sangat positif, karena kita tahu sendiri bagaimana selama ini Pak SBY itu kan mengambil posisi yang cukup kritis gitu terhadap pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, dan pertemuan yang kalau tadi digambarkan sebagai sebuah pertemuan tertutup, tentu banyak hal yang dibicarakan antara beliau berdua, dan kalau sudah dalam pembicaraan itu ya kita lihat saja nanti Mbak perkembangannya dalam hari-hari ke depan apa yang akan terjadi. Tetapi setidaknya ini harus diapresiasi sebagai komitmen 2 tokoh bangsa, 2 tokoh kepemimpinan nasional yang memiliki komitmen kuat untuk terus melanjutkan pembangunan Indonesia dengan segala situasi yang tentu harus kita hadapi. Dinamika hari ini yang kalau kita nggak mau mengatakan memanas, memang sedikit agak naik tensinya, tetapi mudah-mudahan dengan tensi yang ada hari ini, ya inilah dinamika politik yang harus dimaknai sebagai sebuah keriangan, sebagai sebuah proses agenda konstitusi gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP, dan sebelumnya ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif dari Poltreking, dan Bang Kamhar Lakumani sebagai politisi dari Partai Demokrat. Terima kasih sekali atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Mbak Rifana, terima kasih Mas Hanta, Pak Lam.